Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal usaha energi yang melibatkan gaya gesekan atau gaya non konservatif lainnya. Jadi teorinya seperti ini. Kita punya persamaan kalau ada gaya non konservatif atau gaya yang usahanya bergantung pada lintasan seperti gaya gesekan, maka berlaku rumus W non konservatif sama dengan delta EK tambah delta EP. Kalau tidak ada berarti kan 0 sama dengan delta EK tambah delta EP. Nah, hati-hati ketika kita pakai rumus ini atau yang kanan, tetap delta EK, delta EP itu tetap V2 kuadrat min V1 kuadrat untuk delta EK-nya, delta EP-nya tetap H2 min H1. Artinya selalu akhir kurang awal, akhir kurang awal. Jadi di sini kita belum mengambil mana positif dan negatifnya. Nanti kalau sudah kita ubah baru harus nilainya positif. Jadi cari yang besar nilainya kurang yang kecil. Nah, sama dengan ini. Ini kalau sudah dijadikan kalau sudah seperti yang bawah, berarti ini sudah kita cari yang positifnya. Misalkan kalau dari bawah ke atas, berarti kan delta EK-nya setengah M V1 kuadrat kurang V2 kuadrat, karena V1 lebih besar daripada V2. Tetapi sebaliknya delta EP pasti pasti MG H2 min H1. Jadi berbanding terbalik seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kita gunakan rumus ini untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, ini. Kalau rumusnya masih ini, ya masih yang di atas ini tetap akhir kurang awal. 2 kurang 1, 2 kurang 1. Tetapi pasti ada salah satu di antara ini yang negatif. Itu pasti. Nah, dalam hal ini yang negatif adalah delta EK. Kenapa? Karena V2 lebih kecil daripada V1. Nah, kita jadikan V2 kuadrat min V1 kuadratnya positif, maka ini jadi min. Ya, V1 kuadrat min V2 kuadrat kan positif ya. Kan V1 lebih besar daripada V2. Ini memang dari awal positif karena H2 lebih besar daripada H1. Nah, ingat ketika menggunakan rumus ini, gaya gesekan tetap negatif dia karena selalu berlawanan dengan arah gerak. Ya, usaha oleh gesekan tetap negatif, min F gesekan kali S. Nah, sekarang kita tukar posisinya untuk kita dapatkan yang positif-positif. Nah, ini kita ke kiri jadi setengah M V1 kuadrat min V2 kuadrat. Gaya gesekannya di sebelah kanan plus F gesekan kali S. Maka bentuknya jadi seperti ini. Kalau sudah begini, ya ketika delta EK dengan delta EV sudah berbeda ruas, maka ini sudah kita ambil positifnya. Artinya nggak ada lagi yang negatif kalau sudah masuk ke rumus ini. Jadi pertanyaan sekarang di mana kita pasang usaha oleh gesekannya? Logikanya gini. Jadi semakin ke atas ini yang bertambah kan energi potensial. Seperti itu. Berarti nanti dengan adanya gaya gesekan itu akan mengurangi perubahan energi potensialnya. Artinya apa? Kalau tidak ada gesekan mungkin bisa lebih tinggi, tapi kalau ada gesekan tidak akan bisa setinggi seperti tidak ada gesekan, itu maksudnya. Maka kita lihat, jadi teorinya kita lihat energi apa yang bertambah dalam geraknya seperti itu. Nah, ini yang bertambah kan energi potensial gitu ya. Maka dia satu ruas dengan maka usaha oleh gaya gesekan itu satu ruas dengan perubahan energi potensial. Kenapa? Karena dia akan mengurangi perubahan energi potensial ini nanti kalau ada gesekan. Jadi kalau sudah pakai rumus ini, maka hati-hati ini tetap positif semuanya, tidak ada yang negatif. Tetapi kita bisa pakai rumus yang atas. Ya, jadi kita nggak punya beban ya kalau pakai rumus yang atas ini. Yang jelas yang kita tahu itu akhir kurang awal, akhir kurang awal. Jadi nanti urusan positif negatifnya kan bisa dibalik. Nah, ya, jadi terserah mau pakai ini, yang ini atau yang bawah. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita pakai yang atas ini tetap akhir kurang awal, akhir kurang awal. Tetapi kalau sudah ke rumus turunannya ini semua diambil positif, berarti harus ada yang awal kurang akhir. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti yang bertambah itu energi kinetik. Maka nanti di bagian akhir usaha oleh gesekan satu ruas dengan delta EK. Kenapa? Kalau nggak ada gesekan, bisa jadi kecepatannya besar saat sampai di dasar bidang miring. Tetapi kalau ada gesekan, kecepatannya saat di dasar bidang miring tidak akan sama dengan kalau tidak ada gesekan.
Berarti usaha oleh gaya gesekan itu mengurangi perubahan energi kinetik. Jadi seperti itu. Maka kalau dia geraknya dari atas ke bawah, maka dia nanti usaha gesekannya satu ruas dengan delta EK. Kira-kira seperti itu. Tapi sebetulnya bagi saya, ini bagi saya ya, lebih gampang kita pakai rumus umumnya saja. Kenapa? Karena kita nggak memilah mana yang negatif, mana yang positif. Pokoknya tetap akhir kurang awal, akhir kurang awal. Tetap ingat usaha gesekan selalu negatif kalau pakai rumus yang ini. Mungkin itu saja Nana ya, supaya nggak bingung dengan kalau ada gaya usaha oleh gaya non konservatif. Mungkin itu saja untuk yang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.